Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadana syahran mubaraka wa siyama naharihi wajiba wa qiyama laylihi tatawwu'a wa thawabal amali fihi mudha'afa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlus sidqi wal wafa, amma ba'd. Segenap kaum muslimin wal muslimat jamaah Masjid Al-Muhajirin, mudah-mudahan kita semua mendapatkan limpahan rahmat dan keberkahan dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Malam ini alhamdulillah kita diberi kesempatan Allah untuk bersama-sama hadir kembali di Masjid Al-Muhajirin yang kita cintai. Hadirnya kita di masjid semata-mata karena panggilan Allah, perintah Allah, semata-mata ingin mendapatkan mardhatillah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, semua perintah Allah, apakah itu sholat, apakah itu puasa, apa itu haji, apa itu zakat, semuanya yang Allah perintahkan kepada kita, insya Allah di balik perintah itu ada hikmah dan manfaat yang sangat besar untuk kita umat Islam. Itulah sebabnya ma'asyiral muslimin, Rasulullah mengkhabarkan kepada kita ketika Ramadan datang, qad ja'akum syahrul Ramadan. Kata Nabi, telah datang kepada kalian wahai umat Islam bulan Ramadan, syahrun mubarak. Bulan Ramadan, kata Nabi, bulan yang penuh dengan keberkahan. Kenapa bulan Ramadan dikatakan bulan yang penuh dengan keberkahan? Karena di dalam bulan suci Ramadan ini banyak amaliyah-amaliyah yang kita lakukan Allah lipat gandakan berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah menyatakan, qad iftaradallahu alaikum siyamah, Allah wajibkan atas kalian puasa di siang hari bulan Ramadan. Keistimewaan yang sangat luar biasa di bulan ini, tuftahu fihi abwabul jannah. Kata Nabi, Allah buka semua pintu-pintu surga Allah, semua dibuka oleh Allah di bulan Ramadan ini, dan tidak dibuka di bulan-bulan yang lain. Makanya bapak-bapak, rasanya kalau masuk Ramadan, aroma surga ini tampak terasa betul di dunia. Masjid-masjid penuh, musola-musola penuh umat Islam dengan wajah gembira dan senang menyongsong menyambut datangnya Ramadan. Hadir ke masjid, solat berjamaah, solat tarawih, bersedekah, luar biasa umat Islam. Tadarrus Al-Quran, dari rumah ke rumah terdengar suara, dari masjid ke masjid terdengar suara indah luar biasa. Betul. Tuftahu abwabul jannah, pintu-pintu surga dibuka oleh Allah. Aromanya surga mewangi seluruh penjuru dunia ini. Makanya kata Nabi, qad iftarada, telah diwajibkan oleh Allah fikum, di tengah kehidupan kalian, siyama Ramadan, puasa Ramadan. Makanya ibadah apa saja itu kalau dilaksanakan dengan penuh sami'na, insya Allah yang berat akan jadi ringan. Orang-orang yang rumahnya jauh dari masjid datang ke masjid ringan betul rasanya.
Orang-orang yang merogoh kantongnya untuk mengeluarkan sedekah, memberikan takjil, membantu fakir miskin, menyantuni yatim piatu, membangun kegiatan-kegiatan umat Islam, ringan betul. Makanya para jamaah rahimakumullah, di dalam kitab At-Tashri' fi Falsafatih, Dr. Nasir menyatakan kepada kita semua bentuk ibadah apa saja ketika kita lakukan ini semata-mata syukrul abdu li maulah, menjadi bentuk syukurnya seorang hamba li maula kepada tuannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita puasa Ramadan, Pak, itu adalah bentuk syukur kita kepada Allah. Kalau kita salat, kita ruku, kita sujud, kita letakkan kening kita ada di tempat yang paling rendah sejajar dengan telapak kaki kita, kita tidak merasa hina. Karena apa? Syukurnya seorang hamba. Kita diciptakan dari tanah, kita akan kembali ke tanah, tidak persoalan. Karena perintah Allah, kita bisa sujud ke atas muka bumi, kita sujud di situ dengan penuh rasa bahagia, gembira, syukur kepada Allah. Orang yang bersedekah adalah tanda syukur kepada Allah. Orang yang baca Quran, Allah kasih lesannya fasih, lesannya bisa berbicara, maka dipergunakan untuk mengadakan dialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, membaca Al-Quranul Karim. Makanya para jamaah sekalian, orang-orang yang beriman ketika datang perintah Allah, mereka terima dengan sami'na wa ata'na. Wujud rasa syukur seorang hamba kepada sang Khalik li maula, tuannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Pak, orang-orang yang bersyukur kepada Allah, maka Allah tambah nikmatnya. Kenapa orang-orang yang berpuasa itu semakin sehat dan semakin sehat? Karena mereka bersyukur kepada Allah. Makanya kata Nabi, sumu tasihhu, puasalah kalian pasti akan sehat. Dengan catatan kita puasa karena betul-betul untuk melahirkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sumu tasihhu. Bapak-bapak yang saya hormati, ketika azan dikumandangkan kita berangkat ke masjid, rasa syukur kita kepada Allah lahir. Biar lelah, letih, capek seharian kita bekerja, pulang dari kantor, kumandang azan maghrib dari Masjid Al-Muhajirin, kumandang azan subuh, maka ringan rasanya kita datang menghadiri seruan panggilan Allah. Bukan hanya di bulan suci Ramadan, di bulan-bulan yang lain pun demikian. Kalau kita betul-betul ada rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang-orang yang bersyukur kepada Allah menjalankan ibadah puasa, Pak, tidak ada kelihatan lemes, tidak ada kelihatan letih, lesu. Dan letih, lesu, lemes ini bukan tanda dan ciri orang puasa. Ada orang lemes bener, Mas, iya lagi puasa. Lah saya juga puasa nggak lemes bener. Ada juga Pak orang karena kekenyangan juga Pak lemes, ya kan? Jadi ciri orang yang berpuasa itu selalu semangat dan semangat. Karena apa? Karena mereka melahirkan rasa syukur kepada Allah. Allah kasih kesempatan makan 11 bulan, siang, malam, pagi, sore. Hanya 1 bulan saja Allah ingin menguji kita. Sanggupkah kita untuk mengemban amanah Allah dalam 1 bulan, untuk menahan diri, nggak boleh makan siang, nggak boleh minum siang, nggak boleh hubungan suami istri di siang hari. Makanya orang-orang yang sanggup melakukan itu, kata Nabi, dijamin sumu tasihhu, puasalah kalian pasti bakalan sehat. Kadang-kadang kita menyadari betul penyakit itu, kata Nabi, mayoritasnya disebabkan dari makanan. Al-ma'idatu baitudha, kata Nabi, perut itu sumber berbagai macam penyakit, kata Nabi. Sebelum ilmu kedokteran luar biasa meneliti hadis ini, meneliti hikmah ibadah puasa, 14 abad yang lampau baginda Rasulullah sudah paham betul bahwa perut
makanan sumber dari berbagai macam penyakit. Makanya kalau kita lagi kolesterol tinggi, kata dokter jangan makan goreng-gorengan. Kalau kita lagi sedang tensi naik tinggi, jangan makan yang ini, makan yang itu. Ketika kita punya penyakit lambung, jangan makan ini, jangan makan itu. Ternyata Rasulullah 14 abad yang lampau sudah memberitahukan kepada kita, al-ma'idatu baituda, bahwa perut itu adalah sumber berbagai macam penyakit. Makanya ketika kita sanggup mengendalikan makanan-makanan untuk tidak kita masukkan ke dalam perut kita hanya di siang hari di bulan suci Ramadan selama 1 bulan, jaminan dari Rasulullah, sumu tasihu, puasa kalian pasti akan sehat. Orang-orang yang beriman yang menjalankan ibadah puasa semata-mata syukrul abdi li maula, syukurnya seorang hamba kepada tuannya, maka akan melahirkan sifat-sifat yang sangat mulia. Bagaimana tidak, ketika kita berpuasa dari pagi sampai sore, di rumah makanan ada, di kulkas minuman penuh, di kantong uang ada, beras ada, makanan ada, tapi kita kendalikan betul karena sami'na wa ata'na atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang halal pun kita enggak berani menyentuhnya, di lemari minuman kita sendiri, di meja makanan kita sendiri, tapi kita tidak berani menyentuhnya karena Allah melarangnya di bulan Ramadan. Orang yang beriman, yang dalam kondisi sehat, dalam kondisi tidak datang bulan bagi wanita, diperintahkan puasa, sami'na wa ata'na. Maka orang-orang yang berpuasa selalu puasa semata-mata karena Allah. Kalau orang berpuasa semata karena Allah, hidupnya selalu merasa diawasi Allah, langkahnya selalu dinilai oleh Allah, maka setiap langkahnya di luar Ramadan akan menjadi positif. Kalau dia sebagai seorang pemimpin, maka dia akan betul-betul amanah. Kalau dia sebagai pedagang, akan menjadi pedagang yang jujur. Kalau dia sebagai orang tua yang akan tanggung jawab. Karena apa? Semua yang dilakukan bukan karena penilaian manusia, tapi penilaian Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang membiasakan diri untuk berpuasa Ramadan, insya Allah akan lahir menjadi orang yang sangat amanah, karena hidupnya betul-betul merasa diawasi, dinilai, dan telah diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita bangun subuh? Karena Allah perintahkan kepada kita. Bukan karena kita merasa enggak enak sama tetangga, enggak enak sama orang tua, enggak enak sama pimpinan kita. Tidak. Kenapa kita berangkat Jumatan? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyerukan kepada kita, mengawasi kita, menilai kita, dan yang paling penting akan memberikan balasan nanti di yaumil qiyamah. Oleh karena itu, orang-orang yang berpuasa, di dalam puasa hikmahnya besar luar biasa. Yang terakhir, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan ibadah apa saja tidak akan ada madharatnya. Gara-gara puasa orang itu meninggal dunia, tidak. Gara-gara sholat lalu celaka, tidak. Gara-gara pergi haji, tidak. Tetapi semua perintah Allah akan mendatangkan manfaat dalam kehidupan, untuk pribadinya, untuk lingkungannya. Semua perintah Allah ini betul-betul ajaran syariat Islam, rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi alam semesta. Hikmah yang telah kita lakukan, termasuk sholat berjamaah kayak begini, Masya Allah, begitu rahmat bagi kita. Kita duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, tengok kanan, tengok kiri saudara kita, kita berjumpa, kita berikan senyum, kita ucapkan salam. Betapa indahnya ajaran Islam ini. Mudah-mudahan bulan suci Ramadan tahun ini akan melahirkan diri pribadi kita, orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan lahir manusia-manusia yang punya jiwa yang bersih, lahir orang-orang Islam yang ada di negeri tercinta ini, orang-orang yang amanah di hadapan Allah, amanah di hadapan manusia, orang-orang yang lahir di kehidupan ini sehat walafiat jasmani maupun rohaninya. Amin ya rabbal alamin. Inilah yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Mudah-mudahan
Allah akan berikan kekuatan lahir dan batin kepada kita sampai akhir Ramadan. Masjid ini akan terus kita syiarkan, dan kita harus berjanji di hati kita kemuliaan Ramadan, keberkahan Ramadan ini. Mari kita berjanji dengan diri kita masing-masing di hadapan Allah, mudah-mudahan kita tidak akan pernah melewatkan dan melalaikan kesempatan yang berharga dan mulia ini, sehingga kita termasuk ahlul jannah semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.